mau yakin nih mau nanamnya misalnya jahe merah. Nah, kan selama ini dibimbing sama UPT Pertanian, misalnya dari desanya, dari kecamatannya. Ini nanti mereka gerak, ibaratnya gini, di kecamatan itu ada kelompok UMKM. Nah, UMKM ini kan mereka olahannya berbagai macam. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bergeraknya di bidang misalnya jahe merah, nanti di sini di-share. Oh, ini ada Bapak siapa namanya? Pak Tardiat. Pak Tardiat ternyata dia membentuk kelompok dan dia menanamnya jahe merah. Hasilnya banyak, siapa yang mau beli? Bisa begitu. Atau nanti setelah jadi grup Gapoktan itu bisa masuk grup Gapoktan wilayah Bandung. Kalau saya kebun PKK Binat masuk pasar tani Sauyunan di Bogor. Jadi produk kita itu pada saat ada bazar kita ke sana. Kalau misalnya ibu olahannya apa? Jahe merah, teh daun kelor. Bahan bakunya kurang nggak? Kalau misalnya kurang, kita carikan di wilayah Bogor gitu. Jadi koordinasi dengan kelompok-kelompok Pak gitu. Jadi untuk pemasaran saya rasa sebenarnya tidak sulit, tetapi memang banyak orang kalau pemasaran itu sulit. Sebenarnya tidak, selama kita mau berupaya semaksimal mungkin. Upayanya bagaimana? Koordinasi di desa, Pak. Saya nih ada sudah nanam jahe. Saya punya lahan 1000 hektar misalnya. Ini hasilnya pas saya cabut satu rumput 1 kilo ada, berarti ini perkiraan sekian. Nah, bisa nanti koordinasi misalnya kalau yang saya tahu kalau misalnya mau dijual di PT besar itu SOP-nya dia punya petani tersendiri dan terlalu rumit. Mendingan kita hubungannya dengan pasar. Nah, koordinasinya dengan kecamatan, dengan kabupaten seperti itu Pak. Nanti di kabupaten itu ada grup-grup petani. Grup petani, misalnya petani jambu kristal, petani pepaya California. Itu nanti mereka, oh masarnya di mana? Kira-kira ada yang butuh nggak? Apalagi cabai gitu. Kalau di Bogor begitu Pak, petani cabai di Luiliang dibutuhkan di Jomas. Nah, mereka saling koordinasi seperti itu. Jadi koordinasi sesama di daerahnya masing-masing itu butuh penting, gitu. Kalau untuk pertanian. Jadi bisa disalurkan itu ya? Bisa, makanya koordinasi dengan aparat setempat itu penting. Kemudian mungkin sosialisasi ke warga atau dengan kelompok-kelompok UMKM itu penting. Karena apa? UMKM misalnya di sini nanamnya jahe merah. Nanti UMKM yang angkringan atau UMKM yang mungkin membuat olahan jahe merah, dia akan mencari. Seperti saya, kalau lagi nyari jahe merah di pasar lagi nggak ada, itu kita kesulitan. Nah, kalau kita tahu bahwa oh ini ada bapak yang menanam jahe merah, kita bisa langsung hubungan gitu. Bahkan kita bisa dapat harga mungkin tidak seperti yang di pasaran. Kalau di pasaran sekarang jahe merah sekitar 40-45. Nah, kalau dari petani langsung mungkin 30, bisa 25 seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, untuk perawatannya seperti yang saya bilang tadi, dilakukan penyiraman hanya 2-3 kali seminggu. Kemudian media tanam secara berkala kita periksa. Nah, pemberian pupuknya yang organik, jangan yang anorganik atau kimia. Nah, sebaiknya itu kalau bisa kita membuat POC sendiri. Terus kalau misalnya nggak mau bikin ribet, kotoran hewan direndam seperti yang tadi, kotoran kambing direndam dengan air, dan airnya yang pakai untuk menyiram seminggu sekali. Itu sudah cukup.
Kalau tanaman jahe merahnya subur, itu kemungkinan diserang hama sedikit. Jadi kalau dari awalnya subur, dia susah, jarang yang jadi diserang penyakit. Tapi kalau dari awalnya tuh dia kurus, kurang ibaratnya kalau anak kecil kurang gizi, itu gampang diserang penyakit. Kutu daun, kadang walang sangit, kadang ada belalang, terus ada apa lagi tuh yang merah-merah gitu. Tuh. Nah, cara ngatasinnya gimana? Jangan lagi pestisida, tetapi harus pupuk organik juga, harus pestisida organik. Pestisida organik yang apa? Beli ada nggak ya? Ada. Ada. Mahal nggak? Lumayan mahal. Lumayan. Nah, supaya kita jangan beli, itu saya sarankan kita bisa buat sendiri. Misalnya kalau kutu daun yang daunnya tuh putih-putih, itu bisa kita hindari dengan bawang putih dan cabai, itu digerus. Bawang putihnya cukup 2 siung saja, lalu cabainya 2 atau 3, itu digerus jadi 1, dicampur di air 1 liter, lalu airnya itu disiramkan di daunnya. Itu nyiramnya pun hanya cukup 1 minggu 1 kali. Atau misalnya biasanya tanaman kita suka diserang bekicot. Ya, bekicot sih sebenarnya kalau yang berani dipegang dibuang selesai. Tapi kadang dia makannya malam. Nah, menghindarinya dikasih cangkang telur. Jadi cangkang telur, jadi bekicot itu kurang suka dengan cangkang telur. Jadi cangkang telur itu selain untuk pupuk juga bagus untuk menghindari bekicot tadi. Nah, jadi cangkang telur itu bisa dihancurkan, taruh di atasnya boleh. Kadang ada juga yang dibuat bubuk sampai dikeringkan, ditumbuk halus, ditebarin di sekitarnya. Itu juga bisa. Di daunnya area tanah. Kalau misalnya daun yang diserang hama, bisa juga ditebarin bubuk apa ya namanya? Kita bakar daun sampah, itu kan ada abu, menghindari olahan pabrik, karena di pabrik pasti ada pengawetnya. Tuh. Apalagi kalau kita bisa mengolah sendiri, dikonsumsi sendiri, kan lebih hemat. Ya, itu bagaimana Bu, caranya Bu? Ya, kita akan belajar sama-sama. Lanjut Mas. Mungkin siapa yang membantu saya? 2 orang. Pak Tugar. Ayo Bu, itu. Ayo. Ayo. Kita membuat jahe instan, ibu-ibu lah. Kalau bapak boleh juga. Ayo sama ibunya. Atau sama mbaknya. Ayo. Boleh? Ini contohnya kita akan membuat jahe merah instannya 1 kilo. Tetapi karena di sini tidak bisa memasak, nggak boleh memasak, jadi kita hanya sampel 100 gram. Di mana? Sebelah sana? Ya, tahu di atas ini. Oh, kalau nggak ini berada di sana. Berada di sini. Ini ngomong-ngomong ini Bu, ngomong speakernya kurang keras tuh. Iya. Ya. Ya, nyampe. Ya. Nah, ini contohnya adalah 100 gram jahe merah. Ini kita cuci. Kira-kira kita kalau mau mengolah jahe merah, dicuci atau dikupas?
Dicuci. Jangan ragu-ragu. Dicuci, disikat. Dicuci. Nggak usah dikupas. Nggak usah dikupas. Ya, jadi yang benar itu Disikat. cukup disikat, tidak perlu dikupas. Kenapa kok nggak dikupas? Bukan biji, Kulit. Ya, kulitnya itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan. Jadi kalau kita mengolah jahe merah ataupun jahe biasa juga itu ada di kulitnya juga. Jadi kalau mau diolah cukup dicuci, karena yang bersinggungan dengan tanah itu kulitnya kita cuci dengan bersih. Jadi sampai 2-3 kali diulang sampai benar-benar bening. Nah setelah airnya bening baru disikat-sikat. Nah pada saat disikat-sikat ini ada juga noda-noda hitam. Itu sebaiknya dibuang apa enggak? Dibuang. Ya, sebaiknya dibuang saja. Kalau kita tidak yakin itu hitamnya apa. Ya. Nah, di sini kita akan membuat jahe merahnya itu di blender. Dihaluskannya di blender. Bisa juga dengan diparut. Misalnya nggak punya blender boleh diparut. Cuman bedanya kalau misalnya di blender, tahulah hasilnya lebih halus. Nah, kemungkinan sari jahenya maksimal kita dapat. Kalau misalnya diparut itu kurang halus satu, yang kedua sari jahenya kurang. Maksudnya yang harusnya kita dapat benar-benar banyak itu hanya sedikit. Bukannya lebih bagus diparut? Apa ada kayak apa dari pengaruh seperti kayak masakan kayak gitu kan lebih enak apa diparut atau digoreng atau Ya. digeprek. Ya boleh saja kalau misalnya saya mau lebih suka yang diparut aja bisa. Cuman kalau parutnya bisa halus itu lebih baik. Tapi kalau misalnya parut kan kadang ada yang agak kasar, ya agak kasar. Ada juga yang halus pak, ada juga yang halus. Cuman ya kalau ibu maunya simple, praktis. Kalau marut agak lama. Ya tinggal pilihan itu sih. mungkin hasil dari pemanfaatannya agak berkurang mungkin parutnya. Kalau di enggak juga. Pada saat kita parut misalnya agak kasar, nanti ampasnya itu bisa kita gunakan juga. Ini kasih air. Nah, kalau misalnya kita membuat jahenya 1 kilo, kita pakai gulanya 1 kilo. Nah, airnya bisa 1 liter. Jadi pada saat kita Penuhin. enggak, Itu berapa gram Bu ya? Ini 100 gram. 100 gram, jadi airnya Airnya sekitar ya segelas 100 ml ya. Pokoknya sampai kerendam. Lah, kerendam. Gulanya 1 kilo. Lalu kita kasih serai, serainya 4 batang. Nah, setelah tadi jahenya di blender halus, kita saring. Kita pisahkan ampas dengan sari jahenya dengan cara disaring. Ya.
jahe yang kita dapat, kalau misalnya 1 kilo jahe biasanya kita akan dapat 1 liter air, 1 liter. Ini kita masak di panci stainless boleh, panci anti lengket boleh. Nah, ini kita masak dengan gula. Nah, untuk nyampur gulanya boleh dari awal, boleh juga setelah ini agak surut. Tergantung panci kita. Kalau pancinya kecil, sebaiknya masukin gulanya di akhir sudah agak surut supaya pada saat dia mendidih itu tidak meluap, tidak tumpah-tumpah. Kalau pancinya besar, boleh dari awal masukin. Nah, untuk serainya itu cukup digeprek saja. Digeprek, dimasukin, campur waktu masak. Itu dimasak terus sampai tiris. Mas lanjut. Ya, sampai seperti ini. Sampai benar-benar tiris, seperti kita bikin dodol, sampai gulali. Nah, pada saat dia sudah tiris, itu berbusa, kayak kelihatan membusa gitu. Ya, setelah gulali itu kan bentuknya kayak dodol gitu gulali. Tapi kalau kita teruskan masaknya itu dia berbusa-busa naik. Nah, pada saat berbusa-busa itu benar-benar airnya sudah tidak ada, apinya kita kecilkan. Nah, tapi pengadukan terus dilakukan sampai dingin, itu otomatis dia akan membuat kristal-kristal. Nah, nanti hasilnya seperti ini, tidak beraturan. Kristalnya bisa kecil-kecil, bisa gede, bisa ada yang halus. Tapi kalau misalnya pada saat berbusanya terakhir itu di atas kompor kita matikan, kita aduk terus, jangan berhenti, itu hasilnya lebih lembut. Tapi kalau kita agak males-malesan, ya hasilnya berengkelannya gede-gede seperti itu. Nah, setelah jadi seperti ini, baru kita blender kering. Nanti hasilnya bukan dimasak yang tadi, ya dipanasin terus. Nah, dari mulai awal kita masak di kompor sampai dengan selesai itu lebih kurang 40 menit dengan kompor normal dan panci normal, artinya panci biasa. Tapi kalau dengan panci yang ibu-ibu, bapak-bapak punya misalnya mahal, yang di atas 1 juta berapa itu, ya itu ternyata beda hasilnya. 25 menit aja sudah selesai, lebih cepat. Dia lebih bagus katanya, panasnya merata, panasnya lebih lebih tinggi gitu. Nah, ini hasilnya yang kasar ini setelah di blender halus, blender kering. Jadi blender kering halus sudah seperti kayak buatan pabrik serbuk. Ini tinggal diseduh untuk 1 cangkir. Nah, ini untuk dibagikan, untuk dicoba. Dan ini yang sudah diseduh bisa dibagikan lewat gelas gitu, tapi dikit-dikit biar cukup. Nah, ini yang sudah diseduh bisa dicoba. Ini nggak usah pakai gula lagi. Ini tadi udah pakai gula. Jadi nggak usah. Nggak usah. Kalau misalkan kalau mau tambah gula gitu, gimana saya? Iya. Nah, gimana Pak? Enak. Cuma agak pekat ininya, rasanya agak pekat gitu. Bukan, ya. Karena jahe merah. Jahe merah itu ya. Ini murni jahe merah, tidak dicampur. Satu, yang kedua ya karena gula Cuma campur tadi. gulanya nggak terlalu banyak Mbak ya? Atau Nah, kalau misalnya Bapak yang 1 liter gitu ya? Ya, kalau misalnya Bapak modelnya tidak suka dengan manis, berarti ukuran ininya bisa diperbanyak airnya pada saat seduh.
pasti pada saat panas itu, pada saat panas itu gitu kandungan oh kayak gitu. AMH itu ya produk pabrik. Kira-kira itu pakai pengawet tidak? Pasti. Walaupun sedikit tuh ada. Kalau saya buat tidak pakai pengawet. Nah kalau mereka mungkin tahan sampai tahunan ya. Ya. Nah itu karena pakai pengawet. Nah pengawet itu untuk tubuh kita kurang baik, itu aja. Nah kalau masalah, ya udah makasih. Kalau masalah jahenya campuran atau tidak, itu tergantung di rasanya bagaimana. Pedesnya pedes banget, pedes banget. Kira-kira mungkin nggak itu jahe merah aja? Ya, kemungkinannya campurannya sih nggak apa-apa. Cabenya cabe Jawa, cabe apa ya? Cabe puyang, cabe apa? Seperti apa ya? Seperti sirih buah sirih yang panjang itu. Daunnya seperti sirih. Buahnya juga merambat. Nah itu cabai Jawa kalau kita suka bilang. Nah itu sebenarnya bagus buat stamina pria. Bagus untuk kesehatan. Jadi memang tidak dilarang. Kalau misalnya kita mau ngakalin mau lebih pedas, bisa juga dicampur dengan cabai itu. Kalau misalnya kurang pedas gitu. Tapi ya buat apa juga tambah pedas gitu. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan dengan jahe merah saja gitu. Nah kalau misalnya mau untuk jualan, kira-kira untung ruginya, maksudnya kalau dengan rumusan yang saya buat 1 kilo jahe 1 kilo gula, untungnya seberapa? Lumayan sedikit, tidak banyak seperti kalau misalnya mau buatnya 1 kilo jahe 2 kilo gula. Kalau misalnya kita membuat 1 kilo jahe 1 kilo gula, dapatnya kira-kira berapa? Dapat serbuknya? tahu. Perkiraan maksimal 1 kilo. Hilang nempel di serai, hilang lagi nempel di panci, sisa-sisa sedikit banyak ada yang nempel walaupun pakai panci anti lengket. Belum nempel lagi yang di centongnya. Jadi mungkin dapatnya hanya 900 gram. Kalau misalnya susu. Nah ini contoh, ini 100 gram. Satu pots ini 100 gram. Kira-kira mau dijual dengan harga berapa? Ya, 15.000. Laku nggak ya? Laku. Jadi kalau misalnya ibu nyoba seperti yang tadi saya cobain, udah nyoba, Bu, ini berapa? 15.000. Mau? Saya udah mencoba, apalagi misalnya gini, di pengajian biasanya umur di atas 40 tahun pada ngaji. Nah terus dia ada keluhan, aduh badan saya nggak enak, iya badan saya pegal semua, atau saya nggak enak nih, meriang pokoknya nggak nyaman gitu, agak kurang enak badan ya. Lalu kita kasih sampel, silahkan nanti malam diminum Bu, besok pagi rasakan khasiatnya seperti apa. Dia akan, Bu semalam saya dikasih jahe sama ibu enak, boleh beli. Nah ini 15.000 langsung mau. Siapa bisa? Iya.
Iya, untuk yang misalnya tenggorokan yang nggak enak itu bisa. Untuk yang migrain, misalnya suka sakit kepala itu bisa. Untuk yang pencernaan yang nggak bagus itu bisa. Untuk mereka yang darah tinggi itu bisa. Nurunin gitu Bu, darah tinggi. Kenapa? Nurunin darah tinggi. Iya, nurunin. Dan kalau yang misalnya darah rendah, minum juga ini. Gitu. Jadi karena manfaatnya yang banyak, kemudian kita bisa promosiinnya dengan harga misalnya 15.000, saya rasa bisa kejual. Kalau misalnya di online ada yang lebih mahal, ada juga yang lebih murah. Tapi itu kembali lagi, kita bisa bilang apa? Kalau di luar kita nggak tahu dia bikinnya pakai apa, pedesnya ditambah apa. Kemudian apakah benar itu pakai jahe merah semua? Itu bisa. Kemarin ada pas saya seperti ini, Bu, di online bukannya mahal, orang cuman 52.000 sekilo. Boleh Ibu beli, coba belilah. Lalu nanti coba diminum. Kemungkinannya apa? Kemungkinan terbesarnya itu dia dicampur dengan jahe gajah. Walaupun tulisannya jahe merah, mungkin hanya 1/4-nya jahe merah, 3/4-nya jahe gajah. Karena jahe gajah kan lebih murah. Atau bisa juga misalnya dia pakai jahe merah semua, tapi gulanya bukan 1 kilo, tapi 2 kilo. Kalau misalnya membuat jahe merah dengan gula 1 kilo, dengan jahe 1 kilo dapatnya cuma 900 gram. Dengan dijual 15.000 standar lah, untungnya sedikit, tidak banyak. Tapi kalau misalnya membuat jahe merah 1 kilo tapi gulanya 2 kilo, dapatnya 1 kilo 800 gram sekitaran, atau bisa juga 1 kilo 900 gram, bisa lebih itu. Nah, tapi nanti pas kita minum beda rasanya, lebih dominan ke manis gitu. Jadi buat jahe gini tinggal versi kita mau yang seperti apa. Atau misalnya kita saya mau inovasi, gulanya nggak mau gula putih, maunya gula yang untuk orang diabetes, bisa. Nanti harganya tinggal mengikuti. Kalau misalnya makainya gula batu sekilo berapa? 39 atau 40 ya. Tuh nanti tinggal dikalkulasi harganya, berarti per 100 gramnya berapa. Lalu bisa juga kita campur dengan kayu manis, kapulaga, itu masing-masing selera. Kalau misalnya kita mau untuk bisnis dan kita pakai kapulaga atau pakai campuran ramuan, ya macam-macam, itu bisa kita buat. Kita bisa buat dan kita bisa bicarakan, ibaratnya promokan. Pada saat kita promosi, ini loh jahe instan buatan saya, pakainya kapulaga, pakai kayu manis, pakai serai juga, pakai apa lagi, pakai kayu secang juga, bisa. Ya, kalau orang biasanya misalnya ala-ala Sumatera pakainya kapulaga, cengkeh gitu, dia nanti akan berasa kan cengkehnya gitu. Ini kalau sudah diproses seperti ini, kekuatannya berapa lama? Ya, nah SPS-nya ini kalau misalnya sudah dikemas seperti ini dengan kondisi